YouTube, selamat datang di channel Mobi. Waktu itu kita ke China, Xiamen, nyobain mobil yang menurut kami bagus sekali kalau masuk Indonesia. Tapi sekarang kita di Indonesia jelas mobilnya sudah ada dan di Indonesia dengan merek Aletra. Tampangnya memang berbeda dengan yang di sana karena ini dibuat khusus untuk Indonesia, tampang seperti ini. Basisnya mobil ini ya sama seperti yang di sana dan ternyata ini basisnya sama dengan yang dipakai oleh Volvo. Geely bekerja sama dengan Volvo mendevelop basisnya mobil ini, platformnya, dan berarti kalau kita naik ini sama seperti naik Volvo, luar biasa. Dan obviously ini adalah mobil listrik ya. Di depan ini ada chargernya, ada DC chargingnya. Dan dengan DC charging berarti kita bisa jalan-jalan keluar kota, ngecharge di tol dengan santai, sambil makan, selesai makan, mobilnya udah full. Nah, kembali ke tampangnya lagi, matanya full LED, ada DRL sebelah mana ya? Garis-garis ini DRL, nih headlampnya. Tampangnya bagaimana menurut Anda? Kalau menurut kami, ini ganteng juga, dia rapi, lebih minimalis, nggak intimidating, lebih gampang diterima. Kita lihat apa di balik kap mesin. Mesinnya di depan karena ini adalah front wheel drive, dan kayaknya nih kalau misalnya dijadiin tempat jadi bagasi depan ini bagus nih, karena posisi mesinnya tuh agak ke bawah. Ini motor listriknya bertenaga 161 horsepower dan torsi maksimalnya 240 Nm. Menyalurkan tenaga ke roda depan melalui gearbox, nggak bisa pindah gigi karena mobil listrik nggak perlu pindah-pindah gigi. Nah, Aletra akan menjual dengan dua pilihan baterai, 50,4 kWh atau satu lagi 64,74 kWh. Tentu harganya berbeda ya. Baterainya itu ada di bawah. Baterainya katanya teknologi terbaru. Dia menggunakan short blade ya, jadi blade, pakai model blade tapi lebih pendek dan bulletproof. Jadi kalau misalnya tiba-tiba terjadi peperangan, tembak-tembakan, misalnya dipakai mafia buat serang lawannya, ini baterai ini nggak tembus peluru, katanya begitu. Sekarang kita ukur panjangnya ya, 4812 mm, kemudian wheelbase-nya 2807 mm. Ini lebih besar daripada lawan persisnya dan besarnya sama seperti mobil yang biasa kami pakai untuk ngantar anak sekolah. Ini cocok sekali buat ngantar anak sekolah. Kirain ada plastik, ada besinya, ternyata besi semua. Ini 18 inch, bannya 225, tebelnya 55. Ini kayaknya masih bisa dipasang 22 inch ya. Gede banget. Di atas ada roof railnya. Ini roof rail beneran, kayaknya ini keras nih. Iya, beneran bisa jepit sesuatu di atas sini. Belakangnya juga not bad sih. Lampu LED semua, ada wiper belakang, ada pemanas kaca belakang, nggak ada knalpotnya, iyalah ya. Power tailgate. Suaranya halus nggak? Meee gitu. Bagus suaranya, halus. Nah, ini yang spesial. Jadi waktu kita di Xiamen waktu itu bawa koper-koper kecil kan, ini bisa muat koper cabin size dan naruhnya bukan begini, tapi naruhnya begini, bisa banyak koper cabin size muat walaupun row ketiga ini ditegakkan. Nah, kalau misalnya kita tidurin, memang nggak rata lantai, cuma ini muat koper-koper gede lagi ditumpuk di atas, dan ini muat 7 koper kabin. Ini kalau dikasih tutupan masih nggak rata lantai juga sih, tapi lega lah. Ini stick golf juga muat langsung tanpa mesti ngelipet jok nih ya, 2 stick golf ditumpuk gitu bisa nih, lebarnya pas buat stick golf. Semuanya captain seat pilihannya untuk Aletra, dan ini di belakang posisi nyetir kami. Sebentar, kan ini 3 row, harusnya ngetes yang belakang dulu. Row ketiga, dia model joknya emang kita bisa masuk ke belakang itu dengan cara begini ya, cuma kalau captain seat, apa gunanya captain seat kalau kita nggak dosor lewat tengah sini loh. Nah, di posisi row kedua yang duduk nyaman itu, dengkul memang nyentuh dan kaki nggak bisa masuk ke bawah. Headroomnya masih cukup.
Tuh, masih bisa tidur lagi nih. Dah, nih paling tidur posisinya. Ya kepala dan nempel dikit. Dan ada AC belakang, double blower, tempat naruh handphone, colokan USB-A, dan tempat cup holder. Ini bisa bertiga di belakang sini, yang duduk di tengah juga dapat seatbelt 3 titik. Masih empuk juga yang tengah. Tapi posisi duduknya tuh ini, ya standar row ketiga deh. Terus masih bisa naruh-naruh di belakang juga, ada kantong di belakang jok row 2. Nah ini kan yang tadi posisi nyaman di row kedua tuh seperti ini. Jarak dengkul dengan jok depan, di belakang posisinya kami tinggi kami 174. Kaki masih bisa masuk, masih bisa duduk dengan nyaman. Tapi kalau nggak ada orang di belakang, tentu ini kan kita mundurkan habis. Ada armrestnya, empuk. Dan ini kelegaannya segini. Ya, sejengkal. Oke sih, ini lega. Door trimnya empuk-empuk walaupun di belakang. Dan ini handle bukaan pintunya unik. Pakai telunjuk. Ini bisa nggak? Bisa juga sih. Empuk-empuk, ini empuk-empuk. Di dalam ini dua warna ya, bagian atas sisi plafon dan pilar itu warna beige, bawahnya hitam jok kulitan. Nah, untuk kontrol AC double blower sebenarnya kontrolernya tuh ada di sini. Cuma karena ini adalah unit prototype, jadi masih belum ada ya. Nanti kontrolernya akan di sini. Di belakang ada colokan USB-A dan USB-C. Kantong-kantong juga banyak, yang bawah yang gede, ini buat nyelipin handphone. Kantong pintu, bisa naruh botol juga, di sini juga masih bisa naruh-naruh. Bisa setidur apakah? Segini paling tidur. Oke, sekarang kita mau nyoba mode boss. Mode boss itu duduk di kiri, depannya dimajukan habis dan ini dimundurkan habis. Mode boss. Coba minggir videographer. Nah, ini dia mode boss. Duduk paling mundur sudah, paling tidur. Ah, ini baru lega. Nah, ini enak. Gini, macam mobil sedan gede premium jadinya, lega. Ini di belakangnya ada, di bawahnya ada AC juga. Ini AC tapi blowernya ikut sama blower depan. Yang ini baru double blower tambahan. Tuh kan dashboardnya beda sama yang di sana. Ini udah edisi untuk Indonesia. Lebih bagus lihat tengahnya. Ini ada wireless chargingnya. Bagus, ada wood panelnya. Empuk-empuk luar biasa. Juga sama kayak di belakang empuknya. Ini menjadi dashboard empuk. Terus ini model layar tengahnya floating. Di atas juga ada panoramic roof besar sekali. Bisa dibuka tutup lainnya. Kaca jendelanya semuanya full auto. Up and down. Ini bisa Android Auto dan Apple CarPlay wireless. Ya, ini sekarang lagi terkonek ke ini Android Auto ya? Iya, Android Auto. Nah ya, audionya ini ada 7 speaker termasuk yang di tengah sini nih. Jadi kalau kita mau upgrade audionya itu enak sekali, ada center channelnya. Ntar cara keluarnya gimana sih? Android Auto nggak pernah pakai. Nah, ini settingannya tuh ada display night mode. Oh, day mode, night mode itu dia jadi putih atau hitam, gelap, bahasa ada Indonesia, ada Inggris. Brightness, sound, equalizer. Equalizer banyak pengaturannya. Kamera 360. Ini bisa tampilin begini juga. Ini belum update ini. Mobilnya nanti akan berubah. Jadi mobil ini settingan vehicle, ada follow me home. Follow me home itu kalau misalnya kita pulang, kunci mobil, lampu akan tetap nyala sampai 30 detik, 60 detik, atau 90 detik kita bisa atur. Driving mode nya ada sport, ada eco, kita bisa atur lewat layar menu dalam ini, tapi sebenarnya ada shortcutnya di sini langsung. Ambient light juga kita bisa atur warnanya. Di dashboard ini di interior itu ada ambient light, ini garis. Terus energi manajemennya juga bisa diatur. Oh iya, AC. AC itu tombolnya ada tombol fisiknya. Kami suka tombol fisik. Tuh, kalau kita ngatur AC otomatis layar tengah ini masuk ke menu AC. Blowernya. Dan ada dual zone. Dual zone ternyata. Tuh. Ada kanan dan kiri. Jadi ini menghindari perkelahian suami istri karena tidak setuju sama suhu. Nah, ini ada PM2,5. Ini ada air filternya. Jadi udara kotor di Jakarta bisa terfilter di dalam mobil ini. Ke bawah, ventilasi AC, tombol hazard di tengah, penting sekali, gampang diraih ya kan. Terus, nah ini nih wireless charging. Kita bisa naruh handphone di sini tapi bahaya ya, bisa kebaca istri langsung. Atau di sebelah kiri ini ada wireless charging. Nah ini ada pendinginnya. Dan wireless chargingnya itu 50 watt. Jadi ngecharge-nya cepat walaupun wireless.
Shifternya ini beda sama yang sana nih. Nah, ini shifternya model begini, dia tuh ini dari P, kalau kita ke belakang langsung ke D, ke depan langsung ke R. Nggak bisa langsung dari R ke D gitu, nggak bisa. Dia 2 step. Parknya dipencet. Nah, ini untuk driving mode ada 2, ada Eco, ada Sport. 2 itu aja. Dan ini kita bisa ngatur regenerative braking-nya. Ada L1 nih, 1, 2, 3 level regenerative braking. Nyala matikan traction control juga ada di sini. Rem tangan jari dengan auto hold. Kemudian kuncinya tuh seperti ini. Dapat 2 kunci. Setirnya model flat bottom, 3 spoke, bawahnya belah 2. Jempol kanan untuk urusan mengatur MID dan volume. Sebelah kiri untuk urusan cruise control. Ini ada cruise control, namun nggak ada adaptive cruise controlnya. Karena memang sebenarnya kalau untuk mobil dalam kota jarang sekali terpakai adaptive cruise control. Combination switch sebelah kiri itu lampu dan sen. Headlampnya ada pengaturan auto. Sebelah kanan untuk urusan wiper, termasuk untuk wiper belakang. Ada autonya juga, wipernya luar biasa. Ini hampir full layar instrumen clusternya. Nah, menunya kalau kita set di enter dulu. Ya, ada konsumsi. Ini mobil kebanyakan nongkrong jadi 17 kWh per 100 km. Terus current pada saat jalan, endurance mileage, sisa kilometer di baterai. Oh iya, tadi lupa ngomong kan jadinya. Driving time, average speed, ada TPMS-nya. Oke, terus ini bisa atur setting vehicle setup. Ini kita bisa atur setirnya seberapa berat. Jadi ada 3 pengaturan setir. Mau seberapa berat. Nggak ikut di driving mode ya, heran. Kiri untuk porsi baterai berapa persen, kanan tuh untuk berapa tenaga yang dikeluarkan. Sebelah kanan sini ada untuk, ini kiri ada pengaturan terang gelapnya. Ini kami suka nih, nggak usah pakai menu ke dalam, tapi bisa ngatur terang gelapnya instrumen. Ya, kadang instrumen kesilauan tuh nggak enak banget nyetirnya. Ini untuk manual leveling headlamp. Ini untuk buka bagasi. Electric mirror. Terus, sekarang praktisan. Kantong pintu, lumayan lega, bisa naruh botol, ini bisa naruh sesuatu lagi. Ini ada tempat lagi buat naruh kembalian. Masih ada yang naruh kembalian ya? Recehan gitu. Karcis, karcis bisa. Karcis, naruh e-money. Bisa. Ini tadi ada buat naruh handphone, 2 buah cup holder, konsol tengah. Ini bukanya begitu. Terus di bawah sini juga bisa naruh sesuatu lagi. Ada colokan USB biasa dan 12 port power outlet. Terus ini ada wireless charging lagi nih. Ini ada tempat. Jadi kalau misalnya kunci kita baterainya habis, kita taruh situ, mobilnya tetap bisa nyala walaupun baterainya habis. Buka tutup blind di panoramic roof. Ini lampu-lampu. Ada lampu sorot, lampu bacanya. Ini auto day atau enggak? Auto day, kirain. Posisi nyetir. Oke. Joknya elektrik, bisa naik turun, cuma nggak bisa di ini, dia ada 6-way ya, electric seatnya. Tapi setirnya, dia tilt dan teleskopik, luar biasa. Kami suka setir teleskopik. Oke, sekarang saatnya kita jalan. Kita coba nyetir pakai Aletra sebelum launching di Indonesia. Akhirnya nyetir yang setir kanan. Sesungguhnya kami di Xiamen kan waktu itu kami cobain setir kiri, walaupun agak berbeda mobilnya, tapi mirip. Dan sebenarnya di Indonesia kami juga sempat nyobain yang setir kiri dengan kamuflase seperti ini juga. Nah, mobil yang kami pakai sekarang tentu berkamuflase, beda sama yang di review tadi ya. Itu tipuan kamera, jadi tiba-tiba pindah ke mobil yang berbeda. Akhirnya nih setir kanan. Beda loh rasanya mobil setir kanan setir kiri ya. Setir kanan tuh nggak tahu, mungkin karena aku udah kebiasaan, udah biasa, jadi lebih bisa ngerasain mobilnya. Dan ini pertama kali first impression langsung ngerasain suspensinya tadi keluar dari area itu empuknya tuh empuk mahal gitu loh. Tapi nggak tahu kalau di kecepatan tinggi ya. Nanti kita coba kecepatan yang lebih tinggi. Dan kekedapannya ya masih oke lah, masih normal. Visibilitas terbantu sekali dengan kaca segitiga ini, karena pilar A-nya kan tidur sekali, dibantu pakai kaca segitiga. Visibilitas ke belakang juga masih enak juga. Buat parkir masih enak. Dibantu sama kamera 360. Joknya memang nggak empuk sekali, tapi fine, pas lah. Nah, ini di jalan beton.
Enak kok suspensinya. Kan nyaman, dan keuntungan dari mobil listrik itu salah satunya adalah berat. Keuntungan bukan untuk efisiensi memang. Keuntungan untuk suspensi, kenyamanan. Mobil biasanya semakin berat itu bisa semakin nyaman. Dan ini di set empuk juga suspensinya. Ini baru ngalamin nih ada pintu tol rusak. Hei. Nah lo, nggak bisa. Lihat pintu tol lagi dalam perbaikan. Kita sedang menunggu. Dan kami sudah dengarkan suara audionya mobil ini. Oke lah, tapi kalau kami akan pasti tambahkan prosesor lagi untuk di retune lagi semuanya, terus tambahin subwoofer. Wah, nggak jalan nih pintu tolnya. Oh iya, lupa dibuka panoramic roof buat syuting, paling bagus. Lebih terang kan? Nggak ngaruh ya? Agak mendung sih di luar. Kalau siang-siang gini ambient lightnya masih agak kelihatan sedikit. Ada 72 warna yang bisa diatur. Kenapa rusak ya? Kok bisa nih? Oke, suspensinya nyaman. Apakah dia bisa stabil? Stabil. Dia rasa setirnya bukan, ini rasa setir ini sih ya, rasa setir yang untuk kenyamanan sekali gitu. Jadi feedbacknya sedikit, tapi nyaman buat dipakai sehari-hari. Cukup padat juga, ya nggak terlalu direct, cuma oke lah. Oh iya, setirnya kan bisa diatur. Tuh kan nggak terlalu miring. Padahal empuk. Oke nih suspensinya. Volvo, ini tenaganya. Ini kalau kita di Eco Mode, respon pedal gasnya tuh santai sekali. Dan kita walaupun kita udah pendem habis tuh, powernya di sini nggak sampai 100%. Udah pindah ke Sport Mode. Nah ini lebih natural pedal gasnya. Nah, kita tiba-tiba gas 100%. Wah larinya oke. Kita paling enak di Sport Mode ini. Kita gas saya dari 70, gas pol. Coba bawa ini alat 0 CP. Ini gimana bentuknya dari luar? Nggak bisa kelihatan bentuknya karena pakai kamuflase. Enak. Suspensinya enak sekali. Klaksonnya ton. Bagus klaksonnya. Ini cocok sekali untuk dipakai di Jakarta, di Indonesia, jalanan-jalanan jelek di luar Jakarta, di dalam Jakarta. Cocok. Ini kalau cuma jalan sama istri dan anak-anak muat ini bertujuh. Nah, kami iseng browsing ya, nyari model yang mirip saudaraan kembarannya ini, Jiaji. Itu crash testnya 5 star. Seperti ini. Tuh, nanti kasih Rian ya. 道路千万条，安全第一条。在 CNCAP 刚刚公布的第2批碰撞成绩其中，以最安全的 MPV 为 slogan 的吉利嘉际获得了5星评价。 Sekarang kita coba duduk di belakang. Mungkin 50% lebih pembeli mobil ini nanti pasti akan pakai driver sehari-hari dan duduknya pasti di sini. Makanya kita coba duduk belakang sambil jalan tuh seperti apa rasanya. Apakah rasa suspensinya seenak ketika duduk di depan? Oh, nah sekarang kita langsung menikmati jalan beton. Sama aja. Dan ini jok depan memajukan habis, paling mundur. Armrest sudah naik, turun. Ini juga yang di pintu bisa dipakai sebagai armrest. Headrestnya ada empuknya. Lumayan empuk nih. Joknya oke. Bisa naruh handphone di sini. Ada AC di atas. Ada cahaya dari langit. Kita bisa ngeliat bintang di malam hari. Sambil mikirin kerjaan pakai driver. Beli perusahaan apa lagi ya? Itu. Terus ngantuk, kita cobain lagi joknya. Tidur. Capek seharian berbisnis. Atau jalan-jalan keluar kota. Enak belakangnya. Suspensinya sama rasanya. Oke, fix. Kami ambil satu Aletra yang paling mahal pastinya. Biar sekalian long range, sekalian kita bisa jalan-jalan keluar kota.
menikmati suspensinya. Itu saja videonya, karena ini bukan review ya, ini vlog membahas suatu mobil. Jadi nggak ada overall mengenai Aletra, itu nggak ada. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, jangan subscribe channel mobil dan Sobi apabila belum berikutkan tombol yang share video di seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.